Ada kawan-kawan datang jauh-jauh ke tempat dia nih, mau konsultasi ini tuh. Ya Ustaz, tadi ya udah ditanyakan aja pertanyaannya, nanti di kajian langsung. Loh Ustaznya ada sih. Ya kita mau konsultasi lebih jauh nih, ini tuh. Oh ya, per jam 750.000. Ada lagi yang bikin konsultasi keluar, ya Allah, baru lulus kemarin dari Madinah, udah bikin konsultasi fikih keluarga sejam 300-400 ribu. Ya salam, istrinya baru satu. Istri satu mau ngajarin fikih keluarga segala. Lu udah jago tuh, ya gak matang di lapangan, sukses ngedidik istri lebih dari satu, baru udah bikin konsultasi. Ya gak, ya gak? Ini tuh baru lulus kemarin segala lu. Ada satu hadis dari Nabi, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak, yang paling pantas kalian ambil upahnya adalah kitab Allah. Dan dulu para sahabat Rasulullah SAW yang mengajarkan Al-Quran itu juga dapat atoyah, dapat hibah, dapat pemberian. Sekali datang berapa misalnya? 50.000. Itu masih wajar, masih normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Riyad Bajri menceritakan adanya salah seorang ustadz yang mewajarkan untuk mematok tarif ketika dimintain konsultasi atau dimintain fatwa. Dan menurutnya hal tersebut adalah merupakan perbuatan yang sangat keliru karena telah menjual agama. Kita yang mengingkari, maaf ya, ustadz-ustadz yang menyimpang dan hakikatnya bukan salafi, dibilang kita keras dan merusak agama dan dakwah. Mereka yang kita ingkari ini semakin mewajarkan, semakin mewajarkan tarif untuk dipanggil, semakin mewajarkan tarif untuk minta fatwa konsultasi. Pakai tarif tarif. Jadi datang orang ke sono mau konsultasi riba ya, ini biasa. Dia kan jagonya itu doang dia mah. Ada kawan-kawan datang jauh-jauh ke tempat dia nih, mau konsultasi ini tuh. Ya Ustaz, tadi ya udah ditanyakan aja pertanyaannya, nanti di kajian langsung. Loh Ustaznya ada sih. Ya kita mau konsultasi lebih jauh nih, ini tuh. Oh ya, per jam 750.000. Ada lagi yang bikin konsultasi keluar, ya Allah, baru lulus kemarin dari Madinah, udah bikin konsultasi fikih keluarga sejam 300-400 ribu. Ya salam, istrinya baru satu. Istri satu mau ngajarin fikih keluarga segala. Lu udah jago tuh, ya gak matang di lapangan, sukses ngedidik istri lebih dari satu, baru udah bikin konsultasi. Ya gak, ya gak? Ini tuh baru lulus kemarin segala lu. Mereka yang ngejual dan semakin terang-terangan ngejual agama semakin diwajarkan dan diterima. Tuh kebaliknya perkara. Datang kajiannya satu seat 900.000 dan itu diumumkan, posternya banyak itu. Sampai beberapa ikhwan sama akhwat ini nanya sama bini gue, kalau mau konsultasi sama Ustadz Riyad, ada teman mau konsultasi suami istri. Oh iya, lu paling jam 10 lo dia santai gitu. Emang sama Ustadz kalau konsultasi sejam berapa sih biasanya? Sejam berapa itu? Sampai sewajar itu, Jal. Itu yang terjadi di lapangan, dan ini bukan sekali orang request begini. Sejam berapa lu? Dan gue yang dibilang ngerusak agama terus. La haula wala quwata illa billah. 40 juta tuh ustadz artis ya, sekali panggil. Nanti ada tim-timnya tuh. 40 juta itu 2018. 2025 nggak tahu berapa ya. 40 juta. Khutbah nikah 40 juta. Khutbah nikah 15 menit 40 juta. Khutbah nikah nggak bisa datang, yang gantiin orang kita tuh, tim kita. Dibagi total 10 juta. Khutbah nikah 10 juta. Wallah. Ini kok apa-apaan? Alhamdulillah didikan kita. Nggak mau aneh segini. Apa-apaan? Alhamdulillah makasih nih didikan kita. Nggak mau aneh 10 juta apaan ini? Tadinya mau Ustadz Fulan itu 40 juta, cuman dia nggak bisa. Ente yang datang jadi 10 juta. Di sini kita tidak tahu ya teman-teman sekalian, Ustadz Fulan yang dimaksudkan atau yang dibicarakan oleh Ustadz Riyad barusan itu adalah siapa, dan apakah Ustadz yang dibicarakan Ustadz Riyad barusan bila tidak dipenuhi tarifnya dia tidak akan mau mengajar atau memberikan ilmu agama, ataukah tarif tersebut memang dibutuhkan untuk biaya fasilitas tertentu, ataukah seperti apa? Wallahu a'lam. Di sini kita tidak tahu ya teman-teman sekalian. Namun di luar itu teman-teman sekalian, ya, untuk mematok tarif ketika seseorang ingin minta diajarkan ilmu agama atau seseorang ingin meminta fatwa, sebagian ulama memang ada yang melarang karena masuk dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah, yaitu wala tashtaru bi ayati thamanan qalila,
dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Harga yang murah di sini dalam tafsir Ibnu Katsir adalah merupakan dunia dan seisinya. Dan dunia dan seisinya di sini tentu bukan cuma uang atau harta, bisa berupa kedudukan, bisa berupa wanita atau yang lainnya yang merupakan perkara duniawi. Jadi bila ada seorang ulama atau seorang ustadz yang mensyaratkan harus diberikan harta tertentu atau harus diberikan kedudukan tertentu atau harus diberikan yang lain yang merupakan perkara duniawi ketika diminta untuk mengajarkan agama atau ketika diminta fatwa yang dengan kata lain telah menggunakan agama untuk tujuan dunia atau menggunakan agama demi tidak kehilangan dunia, maka ini masuk pada larangan Allah dalam surah Al-Baqarah tadi, yaitu telah menjual agama dengan harga yang murah. Juga masuk dalam larangan menyembunyikan ilmu, karena bila syarat yang ditentukan tadi tidak dipenuhi, maka seorang ustadz atau seorang ulama tadi pastinya tidak akan mau untuk memberikan atau mengajarkan ilmu agama. Maka ini sama saja dengan menyembunyikan ilmu, dan ini dilarang dalam ajaran Islam. Tapi bila mengajarkan ilmu agama dengan tidak mematok tarif atau tidak dengan mewajibkan tarif, tapi tetap menerima imbalan dari ia mengajar ilmu agama, maka jumhur ulama tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena hal tersebut merupakan hadiah atau hibah atau sedekah dari orang yang telah diajarkan agama tadi. Bahkan teman-teman sekalian, sebagian ulama juga ada yang membolehkan untuk mematok tarif dalam mengajar agama, yang tentunya ini dengan kesepakatan dan dalam keadaan tertentu. Untuk lebih jelasnya tentang kebolehan mematok tarif dalam mengajarkan agama ini, di sini ada penjelasan dari Ustadz Mujiman. Penjelasan Ustadz Mujiman ini sangat bagus teman-teman sekalian, karena beliau menjelaskan dengan detail dan rinci sehingga kita bisa faham dengan benar terkait dengan mematok tarif atau menerima upah dari mengajar agama. Kita simak sama-sama. Ada satu hadis dari Nabi, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak, yang paling pantas kalian ambil upahnya adalah kitab Allah. Jadi boleh menerima upah, menerima bayaran dari mengajarkan Al-Quran, karena Nabi mengatakan sesungguhnya yang pantas kalian ambil upahnya adalah kitab Allah. Tentu upah di sini ketika kita tidak pasang tarif, karena itu termasuk hadiah, termasuk pemberian, termasuk penghargaan kepada yang mengajar Al-Quran, sehingga silahkan untuk diterima ketika diberikan penghargaan. Dan dulu para sahabat Rasulullah SAW yang mengajarkan Al-Quran itu juga dapat atoya, dapat hibah, dapat pemberian. Dari mana? Dari Baitul Mal. Maka kalau ada Baitul Mal, kas negara yang digunakan untuk menggaji guru Al-Quran, maka ini satu hal yang baik. Yang tidak boleh itu adalah menyembunyikan ilmu. Ini tidak boleh. Jadi menyembunyikan ilmu itu tidak boleh. Kenapa? Man katama an ilmin, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka aljamallahu bil ijami minan nar, akan dikekang oleh Allah dengan tali kekang dari api neraka. Kenapa? Menyembunyikan ilmu. Pak, saya diajari ngaji, wani piro. Kalau boten kada arto, rasa ngaji ro aku. Maka ini namanya menyembunyikan ilmu. Nah, ini dilarang. Ketika kita kemudian menyembunyikan ilmu jika tidak digaji, tidak dibayar. Demikian pula di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang menyembunyikan ilmu itu akan dilaknat oleh Allah. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan, maksudnya apa ini? Kitab suci, dan berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk, maka mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Jadi bahaya menyembunyikan ilmu, itu akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Al-Quran sendiri memberikan rekomendasi kepada kita untuk belajar kepada dai yang seperti apa, kepada utusan yang seperti apa. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak minta upah kepada kalian dan mereka mendapat petunjuk. Jadi ciri khas sebagai da'i ilallah, mubalik, itu adalah la yas'alukum ajra, tidak minta upah, wahum muhtadun, dan mendapat petunjuk. Petunjuk di sini adalah manittaba'a dzikra wa khasyar rahman.
yang mengikuti bimbingan dari Al-Quran, dari Allah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman semua, di bab ini kalau kemudian kita pasang tarif, boleh apa tidak? Jawabannya, kalau dengan tidak pasang tarif itu dia tidak mau ngajar, kecuali hanya pasang tarif saja, dia menyembunyikan ilmu, maka tidak boleh karena menyembunyikan ilmu. Tetapi kalau pasang tarif sekedar mencukupi kebutuhan, karena memang tidak ada pekerjaan yang lain. Kalau di kampung itu ra ono gawen sing duwe sawah, tidak ada kerjaan, masih punya kebun. Nah kalau di kota memang kerjaannya yang ngajar terus tiap hari, dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, lalu bilang orang tuanya matur nuwun mas gitu. Maka boleh enggak kalau kemudian membuat kesepakatan? Jadi beda antara reward pemberian. Maka kalau yang berupa pemberian tadi, hadiah penghargaan tadi, tidak ada kesepakatan sebelumnya, para ulama menyatakan boleh, dalilnya jelas. Tetapi kalau ditentukan ada perjanjian di awal, sekali datang berapa? Oh sekali datang sekian. Atau diundang ceramah, seperti saya diundang ceramah di Masjid Cengkira, lalu pasang tarif, sekali diundang berapa? 10 juta misalnya. Maka boleh enggak ini? Enggak boleh. Kenapa? Karena jelas. Kenapa? Karena ini melebihi dari kebutuhan. Nah, kalau beli bensin dari sini ke situ tuh setengah liter aja cukup kok. Maka misalnya berapa? Bensin setengah liter itu sudah cukup. Kenapa harus ngasih 10 juta? Maka ini jelas tidak tidak tepat. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ulama madhab Hanafi, ulama madhab Hambali itu menyatakan pasang tarif, kesepakatan gaji itu hukumnya haram. Tetapi ulama madhab Maliki dan ulama madhab Syafi'i membolehkan jika sebatas untuk memenuhi kebutuhan. Maka kalau mau pasang tarif, maka lihatlah pantas atau tidak, wangun opo ora. Nah, kalau masih dalam batas wajar karena memang tidak punya pekerjaan yang lain, sekali datang berapa misalnya 50.000, itu masih wajar, masih normal. Tapi kalau sekali datang berapa? Tadi saya bilang berapa? 10 juta. Nah, maka ini jelas tidak pas, karena jelas itu tujuannya memperkaya diri sendiri, dan dakwah itu bukan untuk memperkaya, tetapi sebagai tugas mulia menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman sekalian, begitulah tadi penjelasan dari Ustadz Mujiman. Semoga bisa diambil pelajaran dan bisa bermanfaat.